Shalom saudara-saudara. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami berdoa senantiasa sehat selalu dan diberkati Tuhan. Informasi untuk saudara bahwa kami telah memulai ibadah online pada setiap hari Minggu pukul 1.30 siang. Dan kami pun mengundang saudara untuk beribadah di Gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Jika saudara ingin mendaftarkan diri dan juga ingin lebih lanjutnya lagi, silakan saudara menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644-555-66. Dan kami pun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ada, seperti menjaga trace together, memakai face mask, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer jika diperlukan. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang saudara, dan kami senang sekali lagi untuk ketemu di ibadah online. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami mau belajar dan kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kami ikut bersama-sama dalam ibadah online dan kami dengar. Tuhan, kami minta Engkau siapkan hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam hari ini saya mau
sampaikan topik ini kepada saudara dan bagaimana untuk mengatasi kekecewaan kita. Ya, saudara, saya tahu bahwa dalam masa-masa kehidupan kita, ya, kita seringkali ketemu banyak hal yang mengecewakan kita atau dikatakan discouragement. Ya, saudara, di mana kita juga boleh baca bersama-sama di kitab Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 12. Saudara boleh lihat di slide PowerPoint dan yang saya sudah siap. Dan di ayat 10 dikatakan di sini bahwa berkatalah orang Yehuda, kekuatan para penangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ayat ke-11, tetapi lawan-lawan kami berfikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerah kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, kita lihat bahwa disappointment ya, atau kita rasanya putus asa, ya, itu seringkali tidak boleh menghindar dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita untuk mengatasinya dengan hal kekecewaan kita. Dan mari kita mulai melihat bentuknya momen dalam kehidupan kita. Ya, kita akan belajar untuk respon ya dengan sehat tentang saat kita menghadapi putus asa atau kecewa yang kita selalu hidup dalam sekarang yang kita ada. Ya, kita tahu bahwa ada kala kita menghadapi banyak hal yang membuat kita tu kecewa dan rasanya putus asa. Saudara, kita harus ada kala untuk mengerti apa sudah terjadi dan juga kita mengecek untuk diri kita dan untuk kita harus memberi sedikit alasan yang tepat dan kita mulai melihat menilai lagi ya what's happening gitu ya. Dan saudara, dengan hal yang firman Tuhan hari ini kita akan melihat 3 objektif pada saat ini untuk mengerti isu ya kekecewaan kita. Kita harus mulai sadar untuk melihat isunya. Jangan langsung kita ambil kesimpulan kita rasanya putus asa, kita rasanya kecewa banyak yang untuk kita maju, tapi kita mulai melihat isunya. Dan kita akan juga lihat poin yang kedua dalam objektif ini untuk berdoa, minta kekuatan supaya kita harus melewati dalam periode kekecewaan kita atau putus asa. Dan momen yang kita harus lewatin ini, kita perlu kekuatan Tuhan. Ya, tidak mudah, tapi kita harus belajar untuk minta Tuhan beri kita kekuatan supaya kita boleh menatasinya. Ya. Dan yang ketiga, kita menantikan kepada Tuhan. Ya, saat kita menantikan kepada Tuhan, kita berdoa, kita juga izinkan Tuhan untuk melayani kita secara pribadi. Sudah ada kala kita perlu saat momen yang Tuhan melayani kita secara pribadi. Ya, ada kala kita rasanya sudah terlalu lelah dalam kehidupan kita, tapi kita tahu ya kita perlu Tuhan melayani kita supaya kita dapat kekuatan. Dan dalam pendahuluan ini, saudara, kita akan melihat bahwa keputusan asaan kita ini dapat disembuhkan, tapi kita harus lihat dengan secara yang
positif. Bagaimana kita menghadapi keputusan asahan kita atau keputusan asa dan kekecewaan kita. Dan kita harus lihat dengan cara positif, ya. Memang apa yang membuat kita tu menghadapi saat kita menghadapi keputus asa atau kecewaan kita, ya. Apa yang kita harus lakukan, ya. Dan saya tahu bahwa seringkali orang bilang, saya akan tidur sebentar, saya mau istirahat supaya saya akan lupa semua masalah ini, saya akan lupa semua putus asa, saya akan lupa semua kecewaan kita. Dan ada orang tu rasanya tidur sebentar dan dia sudah fresh dan dia akan bisa memikir dengan yang positif, ya. Dan ada orang itu sekali mendengar musik, ya. Ada yang untuk menghindari masalahnya mereka makan sebanyak-banyaknya. Dan ada yang rasanya ingin hanya berjalan untuk berdiam diri dan mereka sambil beristirahat dengan pikirannya, mereka olahraga, ya. Saudara, sadar bahawa kita tahu bahawa setiap orang punya feeling, merasa kecewa, dan ini seringkali mengalahkan poin-poin perjalanan hidup mereka. Saudara, kita lihat bahawa orang yang kaya atau juga yang miskin, mereka juga akan deal atau menghadapi masa-masa kekecewaan mereka, ya. Kita tahu bahawa ini, coba kita fikirkan, ya. Tidak ada orang yang bisa menghindari masa ini, masa lalu ini. Masa-masa kita harus menghadapinya. Mau tidak mau kita selalu sudah harus lihat bahawa ini ada kala hati kita jadi kebal, ya. Untuk kita kata, ini biasa. Tapi seringkali kita harus sadar bahawa kekecewaan ini akan seringkali menular, ya. Dan kita kadang-kadang tidak sadar musuh yang seringkali mengarah kita jalan yang tidak benar, tidak sehat, ya. Dan ini membuat kita seringkali satu feeling atau perasaan yang kita menghilang harapan kita dan hilang confidence kita. Saudara, mari saat ini kita mulai kembali melihat tanda-tanda keputusan asa kita atau kekecewaan kita. Seringkali kita ingin menghindari, kita ingin mencari jalan pintas. Tapi saat ini kita akan melihat tanda-tandanya. Nah, Nehemia, seorang pemimpin dalam zaman Israel, dia mengerti 4 tanda keputusasaan ini yang mereka orang-orang Israel itu menghadapi. Saudara, kita akan lihat tanda yang pertama. Tanda yang pertama itu bahawa kita akan lihat bahawa kami menjadi lelah, ya. Kalau kita menghadapi masalah atau kita menghadapi kecewa, kita sekali menjadi lelah. Sama seperti orang Israel. Orang Israel menjadi lelah. Sudah apa yang dikatakan di ayat yang ke-10 yang tadi kita baca di Nehemia, ya. Kita baca sekali lagi, ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para penangkat sudah merosot dan puing mereka masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, kita lihat di sini. Kapan kelelahan biasanya muncul?
kapan. Sudah kita tahu bahwa saat ini, dan kita harus tahu kapan kekecewaan ini muncul. Sudah apa yang kita baca di Nehemia pasal 4 ayat 6. Kita coba lihat. Ya. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya. Bertemu kerana seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, saat ini kita akan lihat bahawa kelelahan dan kekecewaan ini datang di tengah-tengah midpoint, di saat titik pertengahan perjalanan kita. Ya. Semua orang punya tenaga untuk mulai, untuk bekerja sesuatu. Projek yang baru, masa yang baru, solusi yang baru. Tetapi setelah itu mereka mulai lihat suatu pembaruan proyek yang membuat mereka lelah. Ya. Mereka mulai bosan, capek, dan kecewa mulai muncul. Ya. Kita lihat bahawa saat yang kita begitu semangat, kita mulai bekerja sesuatu yang baru. Tapi di tengah-tengah itu perjalanan itu kita rasanya lelah dan muncul, kita rasanya kecewa. Dan kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Ya. Kita harus lihat musuh selalu serang di tengah-tengah supaya kita tidak boleh komplit tugas kita. Ya. Apa penaruh keputusan asaan kita? Ya. Seringkali kita lihat bahawa ini mengarahkan kita untuk tidak boleh menyelesaikan tugas kita. Dan kekecewaan atau keputusasaan kita itu seringkali mengisolasi kita atau memisah kita. Ya. Banyak hal yang kita rasanya terpisah. Sudah saat ini kita tahu bahwa kita sudah jalan dengan 2 tahun dalam pandemik ini. Kita rasanya kita punya pengalaman di mana kita dipencil, kita dipisah dari orang-orang yang kita ingin bertemu. Ya. Kita hanya bisa mentelefon tapi kita tidak bisa ketemu mereka. Kita mengisolasi diri kita sendiri atau jaga jarak. Ya. Dan akhirnya kita rasanya bahwa manusia mulai rasa lelah. Ya. Dan bukan hanya mereka lelah, tapi mereka merasa lelah secara spiritual, kerohanian. Ya. Kita tidak boleh membakar lilin di 2 ujung. Ya. Dan itu kalau kita membakar 2 ujung, apa yang terjadi? Ya. Kita rasanya itu burn out. Ya. Nah, kita tahu bahawa di sini saat kita rasanya putus asa. Ya, kita harus tahu bahwa ini yang seringkali membuat mereka tu suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka rasanya berubah dan mereka rasanya saya perlu hanya istirahat. Saya hanya perlu istirahat. Dan ini membuat orang tu macet secara mental. Ya. Sudah selama kita untuk sementara ini kita menghadapi keputusasaan kita dari waktu ke waktu atau masa ke masa, kita jangan izinkan kekecewaan ini memegang kita. Ya. Apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris dikatakan bahawa there is a difference between you are having discouragement and discouragement having you. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan di sini ada perbedaan antara Anda memiliki keputusasaan
dan keputusasaan memiliki anda. Beda sekali. Kita lihat ketika kita menghadapi keputusasaan atau kita merasa kecewa, kita masih tetap dalam kontrol. Nah, tetapi kalau putus asa atau kekecewaan ini terjadi dalam kehidupan kita dan kita izin hal ini pegang dalam hidup kita, kita dikontrol oleh kekecewaan kita. Kita rasanya lelah cepat. Ya. Jangan sampai kita izinkan kekecewaan ini memegang hidup kita. Ya, kita harus mengatasi. Poin yang kedua, kita akan lihat di sini bahwa kami menjadi frustasi. Saudara, sama orang-orang Yahuda, mereka juga rasanya frustasi saat mereka membangun tembok dan mereka rasanya lelah, dan saat ini mereka rasanya frustasi. Saudara, kata frustrated atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kekecewa, itu akan mematah semangat kita atau membuat kita gagal dan tidak efektif dan membelah kita. Ya. Sama. Musuh mau melakukan sesuatu dan musuh ingin mematah semangat kita. Kalau kita izinkan musuh hantam frustasi kita di dalam kehidupan kita, kita rasanya breakdown. Ya. Dan ini membatalkan banyak pekerjaan dan pelayanan di mana Tuhan mau kita lakukan. Ya. Sudah kita gagal. Sekali kalau saat dalam pelayanan dan kita melayani Tuhan, musuh sering kerja keras untuk menghentikan spiritual kita, menghentikan kerohanian kita, supaya kita tidak akan maju, dan ini menjadi saat yang kita rasa kecewa dan putus asa dan kita rasa give up. Ya. Saudara, kita lihat bahwa musuh ini seringkali itu membuat kita tidak efektif dalam hal ini. Dan kita lihat bahwa ini membuat jemaat itu mulai belah atau dibagi dua atau di grup, dan mereka rasanya tidak bisa maju bersama-sama. Sudah, bagaimana kita boleh mengatasi frustasi ini? Sudah, kita tahu bahwa saat kita melayani Tuhan, kita rasanya ada kala kita frustasi. Ya. Tapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Ya. Nehemia berkata demikian. Ada banyak puing, atau dalam bahasa Inggris dikatakan rubble, ya, di sekeliling mereka, dan mereka harus kumpul puing ini dan mereka harus buang atau katakan sampah, ya, dan mereka harus kumpuli semua dan mereka harus misah sampah-sampah ini atau puing ini, dan mereka harus membangun kembali lagi tembok-tembok Yerusalem, ya. Dan saat ini kita akan lihat di mana, apakah kita punya sampah atau puing di dalam hidup kita sehingga kita tidak sadar. Saudara, apakah kita pernah memperhatikan hal ini dalam saat kita mulai ada sesuatu yang kita mau melakukan sesuatu yang baru dan tiba-tiba ada sampah yang kita lihat di sini, sepertinya kita rasa frustasi yang membuat kita tidak bisa mencapai tugas kita. Dan kita mulai lihatnya bahwa itu membuat kita lelah. Dan kita harus ngecek secara pribadi, ya. Dan kita harus stop hal ini untuk
supaya musuh tidak menghalangi kita. Ya. Dan saudara, saat ini kita lihat bahwa ada kala kita menjadi frustasi, kita sudah hilang fokus kita sudah hilang pandangan kita, dan dalam kehidupan rencana kita dalam Tuhan. Sudah dalam hal ini kita tahu bahwa kita harus mulai lihat kembali lagi, ya, apa yang kita harus beres, semua sampah atau puing-puing yang ada di dalam hati kita. Kita minta Tuhan selidiki hati kita, nah, supaya Tuhan akan memberi kita visi yang segar, visi yang baru, dan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Mari sudah kita minta Tuhan ngecek secara pribadi kita. Dan kita jangan sampai frustasi ini membuat kita malas dalam kerohanian kita. Ya. Sudah saya tahu bahwa banyak orang sudah merasa malas secara spiritual. Malas. Ini suatu tanda yang membuat kita kecewa. Poin yang ketiga, kita akan lihat di sini. Kami pikir kami telah gagal, ya. Dan memang orang-orang Yahudi punya pikiran juga, mereka sudah gagal, fail, ya. Dan kita lihat bahwa di ayat ke-10, kita baca di ayat ke-10 yang bagian yang pertama, ya. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Dan mereka rasanya sudah give up, ya. Mengapa orang mulai menyerah, ya? Mereka sudah hilang confident, ini. Dan confident ini menyumbang keputusasaan atau kekecewaan dalam hidup ini, ya. Sudah saat yang orang yang sudah give up, mereka sudah hilang confident. Saya ingin mendorong saudara untuk kembali, ya, semangat hidup kita kepada Tuhan. Dan sudah seringkali sudah katakan, I fail, saya gagal. Dan sudah rasanya sudah hilang confident. Sama seperti orang Yahudi. Pada mereka sudah membangun tembok, mereka sudah lelah dan mereka rasanya bahwa mereka sudah gagal. Tapi saat ini jangan give up. Ya. Dan sudah hilang visi di hadapan Tuhan. Sudah hilang kemampuan. Dan sudah kita baca di ayat 6. Nah, ayat 6 ini berbicara tentang dalam pikiran orang-orang Yahudi yang mereka dari dalam bekerja. Dan kita lihat bahwa di ayat 6, di Nehemia pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, yang saat ini kita akan lihat bahwa ini seringkali musuh yang seringkali menyerang hati kita. Dan supaya hati kita rasanya tawa, kecil, ya, dan kita tidak bisa terus bekerja. Saudara, saya katakan bahwa saat ini jangan sampai kita hilang confident, ya. Jangan kita hilang tawa hati kita. Dan sering kita dengar orang yang katakan demikian, bahwa they just don't have the heart for it anymore. Dan mereka tidak punya hati lagi. Sudah, saya tahu bahwa banyak orang saat ini dalam pandemi ini
Ini membuat mereka kecewa dan tawa hati. Dan hati mereka sudah jauh dari hadapan Tuhan. Saat ini saya mohon saudara, belajar untuk menatasi kekekalan kita, saudara. Sama seperti Nehemia, ya, orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak bisa selesai pekerjaan ini. Dan ini sebenarnya mereka harus membangun tembok secepatnya. Dan pada akhirnya bahwa kita lihat hasilnya, dan confidence mereka itu sudah collapse, sudah runtuh. Ya. Sudah lihat bahwa kehidupan saudara dengan hal ini, apa yang membuat confidence saudara itu collapse, runtuh? Ada sesuatu yang membuat saudara kecewa. Ada sesuatu yang membuat saudara tawa hati. Ya. Coba, jangan biarkan musuh membuat kita putus asa dan tidak berguna. Everything useless. Kalau sudah rasa gagal, sudah katanya bahwa I'm useless. Ingat saudara, saya mohon saudara, bangkit. Dan saat ini, jangan kita melihat di keliling kita membuat kita tawa hati. Tapi saat kita maju, bangkit. Dan kita tahu bahwa banyak orang gagal. Dan banyak orang rasanya, kita lihat banyak orang melakukan sesuatu yang kebodohan. Ya. Isu yang ini dikatakan bahwa membuat mereka gagal. Dan mereka respon dengan kegagalan mereka. Tapi saat ini, apa kita mulai mengeluh bahwa ini tidak bisa, atau kita sudah hilang fokus kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita maju? Sudah saat ini, jangan kita hilang motivasi kita. Kita harus mengatasi, ya, semua kekosongan kita yang kita rasanya masih belum capai. Saat ini saudara, tidak ada yang lebih mengecewakan daripada perasaan gagal. Nothing can be more discouraging than the feeling of being failure. Saudara, jangan sampai kita kata kita tidak bisa selesai. Jangan kita rasa kita tidak bisa sukses. Saudara, saya tahu bahwa dengan poin yang keempat hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara, kami seringkali menyerah pada rasa takut. Saudara, dengan poin ini kita lihat bahwa sekali kita give in dengan ketakutan ini. Apa yang kita baca di ayat 11 dan 12, ya, sudah bisa baca di Alkitab di ayat 11 sampai 12, dan saya akan kasih sudah lihat poin-poin di slide di PowerPoint dan sudah baca, dan mengapa kita seringkali give in dengan ketakutan. Ya. Pada orang yang mulai give in, kita mengizinkan ketakutan ini memimpin kita dalam kekecewaan. Ini membuat kita itu putus asa, discourage. Dan kita membuat kita tu insecure, tidak nyaman. Ya. Nah, sama seperti kita lihat di ayat ke-11. Ya, kita baca di ayat ke-11 yang ayat pertama. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, sudah sementara ini kalau kita stop, berhenti untuk mendengar suara Tuhan, kita akan dengar suara musuh-musuh kita. Seringkali kita mendengar banyak hal yang orang yang berbicara, kita berpikir, ya. Ingat saat ini, kita harus belajar untuk
dengar suara Tuhan. Jangan kita rasanya, ini ada orang yang ngomong, ada orang yang pikir. Tapi selama kalau kita izinkan hal ini terjadi, kita sering mendengar hal-hal yang negatif. Sudah, pandang dengan positif. Dengar, kita minta Tuhan buka telinga kita supaya kita bisa dengar suara Tuhan sekali lagi. Dan ini seringkali membuat kita tuh kecewa dan kita rasanya takut. Dan saudara, seringkali kita selalu dengar banyak hal-hal yang orang-orang yang mengkritik kita. Ya. Dan ketakutan ini akan menghancurkan hidup kita kalau kita izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Sudah, apakah kita ingin memilih atau kita menolak kekecewaan ini? Percaya, kita harus berdoa. Kita minta Tuhan pertolongan dan supaya kita akan lihat bahwa mata kita tuh harus kita pindah arah. Jangan kita lihat masalah, tapi kita lihat dan kita pandang kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa jangan sampai kita itu membuat kita berhenti, macet dalam keputusan asa kita. Minta kepada Tuhan supaya kita boleh melihat hal ini dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kita akan maju dengan confident. Ya. Dalam kesimpulan, saudara, apa poin dalam kehidupan kita? Apakah itu ada frustasi kita, kepahitan kita, dan keputusasaan kita? Ya. Dan kita lihat di Nehemia pasal 4 ayat ke-14 saat ini. Apa yang di ayat 14 dikatakan di sini bahwa ku amati semuanya, lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan akan campur tangan dan berperang bersama-sama dengan kita. 3 nasihat yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam aplikasi ini. Saudara, kita tahu bahwa kita harus ingat firman Tuhan dan kita harus belajar untuk aplikasi dalam firman Tuhan itu, menyadari ada musuh yang harus dikalahkan dan rintangan yang harus diatasi. Dan aplikasi yang kedua di sini bahwa saat kita merasa putus asa, jangan menyerah. Dan jangan hanya memikirkan masalah, pikirkan kepada Tuhan. Saudara, saat ini saya sampaikan diskusi dan ada 3 poin diskusi untuk kita belajar bersama-sama. Sudah boleh pause dan ingat kembali lagi dengan firman Tuhan. Dan diskusi yang poin pertama di sini kita akan lihat bahwa kita bisa mengurangkan pandangan negatif yang membuat kita kecewa. Ya. Bagaimana kita boleh mengurangkan pandangan negatif ini yang membuat kita kecewa? Sudah, poin ini sangat memberi kita encouragement. Ya. Jangan kita terus mendengar ngomongan orang yang negatif. Diskusi yang kedua ini, apakah kita sudah meninggalkan goal atau tujuan kita oleh kerana kita rasa kecewa? Sudah, di mana kita berhenti?
Di mana kita stop? Ayo kembali. Kembalilah kehidupan kita dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Jangan berhenti. Ya. Dan poin yang ketiga di sini bahwa bagaimana kita fokus kembali supaya kita boleh mencapai apa yang Tuhan memanggil kita. Saudara, saat ini jangan kita berhenti untuk melayani Tuhan. Adakala kita melayani Tuhan, banyak hal yang kita rasanya kecewa. Tapi kita harus melihat kepada Tuhan. Memberi kita fokus kembali lagi. Supaya kita boleh selesaikan tugas kita yang Tuhan beri kepada kita. Sudah saat ini kita akan ambil penyak suci. Sudah boleh pause. Dan kita boleh akan ambil bersama-sama. Dan sudah mau pause video ini sebentar. Dan sudah boleh siap roti dan cawan ini. Dan kembali lagi dan sudah boleh nyala video ini lagi untuk mengikuti penyak suci. Ya. Saat ini mari kita berdoa buat roti dan cawan ini. Tuhan memberkati roti dan cawan ini Tuhan. Dan saat kita ambil penyak suci ini, Tuhan, kami selalu ingat kebaikan-Mu dan kasih-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah roti yang kita pegang di tangan kita. Ya. Kita mulai lihat kembali lagi di mana pada malam itu Yesus ambil roti ini dan Yesus bagi kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambil roti ini. Dan dia mengucapkan berkat. Nah, kemudian Yesus memecah-mecahkan roti ini dan dia memberikan kepada setiap murid-muridnya. Dan dia berkata, ambillah, makan, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dan kita boleh ingat kasih Tuhan yang Tuhan sudah memberi kepada kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Nah, sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Dan dia memberi kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kami percaya cawan ini melambangkan darah Yesus. Yesus mati di kayu salib. Dan oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Oleh kerana darah Yesus, Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Mari saat ini kita minum cawan ini bersama-sama, kita mengatakan terima kasih Tuhan buat penampunan-Mu, buat kesembuhan-Mu. Percayalah bahwa Tuhan akan sembuhkan saudara. Di mana ada saudara kami yang sakit atau family kita kurang sihat, kita minta Tuhan sembuhkan mereka. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucapkan terima kasih buat firman-Mu, buat penyak suci. Dan Tuhan, kami minta bahwa Engkau beri kami kekuatan. Di mana kami rasa frustasi, kami rasa kecewa dan putus asa dalam hati kami. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap anak-Mu Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu supaya mereka boleh kembali dan bersemangat untuk melayani Engkau. Mereka boleh semangat untuk berjalan lagi dalam kehidupan mereka. Dan sudah kami akan melihat Tuhan bahawa mereka akan dikuatkan lagi. Dikuatkan dalam iman mereka supaya mereka dapat suatu kemajuan. Mereka boleh bangkit dan Tuhan beri mereka kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Firman Tuhan telah menguatkan hati kita. Persembahan adalah bagian dari worship bagi kita semua. Jika kita memberi dan kita pun diberkati.
Jika ada saudara-saudara sekalian ingin memberi persembahan, silahkan saudara menyeken di QR code. Dan jika ada saudara-saudara ingin meminta permohonan doa, silahkan scan di QR code. Terima kasih.